Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini masih seputar fungsi, yaitu fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilainya atau passing parameter by value. Untuk memudahkan memahami materi pada video ini, sebaiknya kita telah memahami atau memiliki pengetahuan tentang beberapa materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang function atau fungsi, materi tentang variabel dan parameter, dan materi tentang referensi atau yang berhubungan dengan alamat atau pointer. Adapun fungsi yang akan kita bahas ini adalah fungsi yang akan melewatkan atau memproses sebuah parameter berdasarkan nilai yang ditampung oleh parameter formal. Pada fungsi ini, nilai yang dihasilkan oleh fungsi akan merubah nilai parameternya, namun tidak dengan parameter aktualnya. Jadi pada fungsi ini, hasil dari prosesnya itu akan merubah nilai pada parameter formalnya, namun tidak pada parameter aktualnya. Pada fungsi ini, compiler akan menyalin nilai yang ada pada parameter aktual ke dalam parameter formalnya. Hal inilah yang menyebabkan sehingga nilai pada parameter aktualnya itu tidak berubah. Untuk membedakan antara variabel, parameter formal, dan parameter aktual bisa kita lihat pada layar ini. Di bagian atas di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, inilah yang disebut dengan variabel, yaitu sebuah identifier yang akan menampung sebuah nilai atau yang akan menampung nilai. Variabel ini bisa dideklarasikan di luar fungsi dan bisa juga dideklarasikan di dalam fungsi. Bisa juga dideklarasikan di dalam fungsi utama, yaitu fungsi main dari bahasa pemrograman C++. Selanjutnya adalah parameter formal. Parameter formal ini bisa kita lihat di sini adalah sebuah variabel yang kita deklarasikan ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi. Di sini kita membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi isi nilai, kemudian kita definisikan. Nah, pada saat pendefinisian fungsi inilah kita mendeklarasikan sebuah variabel, dan variabel inilah yang disebut dengan parameter formal, yang nantinya akan menampung nilai yang dilewatkan oleh variabel aktual. Kemudian yang dimaksud dengan parameter aktual adalah sebuah variabel yang dideklarasikan pada saat pemanggilan nama fungsi. Variabel ini biasanya berada di dalam bagian argumen pada saat pemanggilan fungsi. Nah, variabel yang ada di dalam argumen inilah yang disebut dengan parameter aktual, atau nilai yang ada pada bagian argumen ini itulah yang disebut dengan parameter aktual. Berikut ini adalah cara penerapan fungsi yang melewatkan parameter berdasarkan nilainya.
kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel nilai yang bertipe integer. Kemudian kita juga membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi isi nilai yang memiliki sebuah parameter juga yang bertipe integer, yaitu parameter nilai baru. Fungsi ini tugasnya adalah untuk mengisi nilai pada variabel nilai. Selanjutnya di bagian fungsi utama ini kita memanggil fungsi isi nilai. Jadi cara pendefinisian fungsi, cara pendeklarasian parameter, cara pemanggilan fungsi itu dilihat pada materi atau pembahasan materi fungsi dan parameter. Variabel nilai ini kita isi dengan sebuah nilai atau sebuah angka, yaitu 9. Kemudian akan kita jalankan untuk mengetahui hasilnya. Nah, program ini akan menghasilkan atau mengeluarkan sebuah nilai, yaitu 9. Nah, di sini variabel nilai ini digunakan sebagai parameter aktual di dalam bagian argumen pada saat pemanggilan fungsi ini. Nah, sehingga argumen ini nanti kita letakkan di sini akan diteruskan ke dalam parameter aktual, yaitu parameter nilai baru. Jadi dari parameter aktual ini akan diteruskan ke parameter formal, yaitu parameter nilai baru. Kemudian akan diproses sehingga keluarnya adalah nilai yang ada di dalam variabel atau parameter yang baru, yaitu 9. Sini kita bisa lihat hasilnya adalah 9. Metode fungsi yang melewatkan parameter dengan nilai atau berdasarkan nilainya itu tidak akan merubah nilai yang ada pada parameter aktualnya, ya. Jadi parameter aktualnya adalah variabel yang nilainya adalah 9. Nah, untuk membuktikan hal tersebut kita memodifikasi sedikit fungsi ini. Nah, di sini kita akan mengisi nilai baru ini, parameter nilai baru ini dengan sebuah ekspresi matematika, yaitu ekspresi perkalian. Jadi tugas dari fungsi ini adalah mengalihkan nilai baru atau parameter formalnya dengan 2. Selanjutnya di sini kita akan coba menampilkan variabel nilai
sebelum fungsi dijalankan. Jadi nilai awal kita anggap sebagai nilai awalnya. Variabel ini isi awalnya atau nilai awalnya adalah 9. Kan kita lihat apakah betul 9. Selanjutnya kita jalankan. Ya, maka hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita di sini menampilkan isi dari variabel nilai, ini adalah angka 9. Ya, kemudian di bawahnya nih kita memanggil fungsi nilai yang mengubah nilai daripada variabel nilai ini. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita akan berikan dengan memanggil kembali variabel nilainya. Apakah variabel nilai ini berubah atau tidak? Selanjutnya kita jalankan lagi programnya untuk melihat hasilnya. Namun terlebih dahulu kita tambahkan di sini keyword inline supaya nilai ini ya, tampilan dari variabelnya akan dicetak di bawah fungsi isi. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ada 3 cout di sini, 3 instruksi untuk menampilkan. Yang pertama menampilkan nilai awal ya sebelum fungsi jalan. Hasilnya adalah 9 sesuai dengan nilai awal yang kita isikan di sini. Kemudian di bagian kedua adalah instruksi untuk menampilkan nilai ya atau hasil proses dari fungsi nilai, dan hasilnya adalah 18. Kemudian di sini ada instruksi yang ketiga, yaitu kita menampilkan kembali isi atau dari variabel nilai setelah dijalannya fungsi isi. Nah, hasilnya adalah tetap 9. Jadi nilai awalnya adalah 9 dan nilai akhir setelah fungsi isi nilai dijalankan juga tetap 9. Jadi benar bahwa variabel atau nilai pada parameter aktual itu tidak akan berubah jika menggunakan fungsi melewatkan parameter berdasarkan nilainya.